Oke, kita mulai aja. Mulai ya. Iya, Mas. Satu. Oh iya, present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan perancangan UML Sistem Platform Digital E-commerce yang dimana perancangan ini disusun oleh saya sendiri, Abi Mardiansyah, bersama dua rekan saya. Yang pertama Muhammad Miftahur Rahman dan yang kedua Rian Permana. Latar belakang dari perancangan sistem platform digital e-commerce ini yaitu perkembangan teknologi di mana teknologi digital telah mengubah perilaku konsumen secara fundamental menuju belanja online. Berikutnya ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen memprioritaskan kemudahan, efisiensi waktu, dan akses cepat terhadap produk. Berikutnya ada kebutuhan adaptasi usaha, di mana pelaku usaha wajib beradaptasi dengan menyediakan sistem digital agar potensi penjualan meningkat. Oke, Berikutnya ditemukan rumusan masalah, di mana tidak semua pelaku usaha memiliki platform digital yang memadai, dan penjual belum optimal dalam mengelola stok dan data penjualan. Kemudian, banyak sistem jual beli online belum efisien, seperti sulit dalam proses pesanan, kurang komunikatif, konsumen kesulitan mendapatkan informasi akurat, seperti deskripsi tidak lengkap atau ulasan yang palsu. Berikutnya, sistem jual beli masih kurang komunikatif, belum menyediakan fitur interaksi yang cepat dan responsif, sehingga tanya jawab sering terhambat dan mempengaruhi keputusan pembelian. Dan selanjutnya, keamanan transaksi masih jadi kekhawatiran. Banyak konsumen ragu bertransaksi karena kasus penipuan online dan informasi produk yang tidak akurat. Dari rumusan masalah tersebut, dibagi menjadi beberapa batasan masalah. Yang pertama, fokus pada sistem transaksi online antara konsumen dan penjual, meliputi pencarian produk, pemesanan, komunikasi, dan pembayaran. Berikutnya ada sistem yang dirancang hanya mencakup fitur dasar seperti katalog produk, chat antara konsumen dan penjual, serta konfirmasi transaksi. Selanjutnya, pengelolaan data terbatas pada data produk, stok barang, dan riwayat transaksi tanpa mencakup sistem logistik atau pengiriman barang. Selanjutnya ada aspek keamanan, di mana aspek keamanan yang dibahas terbatas pada keamanan data pengguna dan transaksi, tidak termasuk integrasi sistem pembayaran pihak ketiga secara mendalam. Berikutnya ada sasaran pengguna, di mana sasaran pengguna adalah penjual dan pembeli pada platform e-commerce tersebut. Selanjutnya ada fokus fungsional dan teknis. Proposal ini tidak membahas aspek hukum atau regulasi e-commerce secara detail, tetapi hanya berfokus pada kebutuhan fungsional dan teknis pada sistem. Dari batasan masalah tersebut, kita bisa mencari tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mencapai keadaan ideal atau keadaan yang diharapkan dari kondisi tidak ideal yang terjadi di lapangan. Pertama, mengembangkan sistem atau platform digital. Konsumen dapat melakukan pencarian, pemesanan, dan pembelian produk secara mudah, cepat, dan praktis tanpa hambatan. Yang kedua, menyediakan fitur komunikasi interaktif, di mana terjalin komunikasi yang baik, responsif, dan efisien antar penjual dan pembeli, sehingga meningkatkan kepercayaan dan cepat transaksi. Ketiga, membantu penjual dalam mengelola data produk, stok, dan transaksi, yaitu menghindari terjadinya kesalahan catatan, serta memantau penjualan secara real-time sehingga lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen dengan memberikan pengalaman belanja yang nyaman dengan tampilan sederhana, informasi lengkap, dan transaksi aman. Dan manfaat dari terlaksananya proyek ini yaitu bagi konsumen itu akan memudahkan pencarian, pembandingan, dan pembelian produk. Yang berikutnya, komunikasi jadi lebih mudah dan efisien. Bagi pelaku usaha, itu bisa memperluas jangkauan pasar dan juga penjualan produk, dan mempermudah mengelola stok dan transaksi jadi lebih efisien dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada landasan teori dinamika penjualan online. Di sini ada 4 hal utama yang mendasari kami untuk mengembangkan platform jual online tersebut.
pertama yaitu perubahan perilaku konsumen yang diambil dari pendapat Kotler dan Kessler pada tahun 2016 mengenai akses mudah dan cepat, kemudian efisiensi waktu dan biaya, kenyamanan dan fleksibilitas. Nah, yang kedua yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik yang diambil dari pendapat Louden dan Trevor pada bukunya pada tahun 2020, itu mengenai bisnis ke konsumen, antar bisnis dan antar konsumen untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, yang ketiga yaitu sistem informasi atau penjual online yang diambil dari Jogianto pada tahun 2017 mengenai menyediakan informasi yang jelas pada produk, kemudian memfasilitasi transaksi, kemudian mengelola stok dan penjualan. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi digital penjualan konsumen yang diambil dari pendapat Lily Wery pada tahun 2015 mengenai membangun kepercayaan, mempercepat keputusan beli, dan mencegah kesalahpahaman. Nah, yang berikutnya yaitu metodologi penelitiannya. Di sini kami menggunakan metode waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak berurutan di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kami memilih metode ini karena memiliki struktur yang jelas, terarah, dan sistematis dalam pengembangan sistem. Tahapan utamanya yaitu untuk yang pertama mengenai analisis kebutuhan. Jadi di analisis kebutuhan ini kami mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti fitur katalog, chat, dan transaksi. Kemudian yang kedua mengenai desain sistem, yaitu membuat diagram UML seperti use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan juga activity diagram. Kemudian berikutnya merancang desain antarmuka UI UX menggunakan Figma. Ya, jadi ini tahapan-tahapan metodologi penelitiannya, karena dalam kasus ini dibatasi pada analisis dan desain, maka ketiga tahapan yang berikutnya tidak dibahas di sini. Oke, lanjut. Silakan Mas Miftah. Iya, jadi dari sisi use case diagram, di mana customer itu dapat melihat halaman depan aplikasinya terlebih dahulu. Terus lagi customer itu dapat melakukan register account. Ya. Lalu berikutnya customer bisa melakukan menanyakan stok barang, itu bersifat extend. Ya, artinya bisa iya, bisa tidak. Lalu juga sebelum menanyakan stok barang, customer harus melakukan login terlebih dahulu, yang dimana login itu bersifat wajib ya atau include. Lalu juga setelah login dan bisa menanyakan stok barang, selanjutnya customer bisa mulai melakukan transaksi. Yang dimana melakukan transaksi juga di sini harus wajib login terlebih dahulu, yang dimana tandanya itu adalah include. Terus lagi customer dapat melakukan pre-order, yang dimana pre-order ini dilakukan tidak wajib ya, jadi menggunakan simbol extend. Lalu juga customer bisa melacak pesanan, customer bisa menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan pun itu simbolnya extend, jadi tidak wajib. Selanjutnya customer bisa melihat stok barang, customer bisa melihat transaksinya, itu bersifat extend ya, jadi tidak wajib untuk melihat transaksi. Selanjutnya customer bisa melihat pre-order jika customer itu melakukan pre-order barang. Lalu customer itu bisa melakukan logout gitu. Nah, selanjutnya dari sisi sales itu bisa melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya sales itu bisa menjawab pertanyaan dari customer. Yang dimana jika ingin menjawab sebuah pertanyaan, sales harus melakukan login terlebih dahulu. Yang dimana dia sudah terhubung di atas ya, berhubungan dengan sisi customer loginnya. Terus lagi sales itu dapat melihat stok barang, lalu juga sales bisa melihat transaksi dari customer, terus sales juga bisa melihat pre-order dari customernya, lalu sales bisa melakukan logout akunnya. Nah, selanjutnya dari
sisi inventory management itu bisa melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya inventory management itu bisa melakukan stock of name, terus lagi bisa melihat stok barang, melihat pre-order, lalu menambah barang. Seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, berikutnya di sini dari activity diagramnya, ya. Saya akan membacakan dari sisi customer terlebih dahulu. Customer bisa membuka sebuah website, lalu customer akan meneruskan ke sistem. Sistem akan menampilkan halaman depan atau home page gitu ya. Lalu customer bisa melihat sebuah produk, menanyakan stok barang, menjawab pertanyaan, lalu bisa mengklik check out atau pre-order. Nah, jika customer ingin melakukan check out barang atau pre-order barang, maka akan diteruskan ke sistem terlebih dahulu. Sistem akan mengecek apakah sebuah customer ini sudah login atau belum gitu ya. Nah, jika customer itu sudah login, maka bisa langsung isi data transaksinya. Jika belum, maka akan ditampilkan alert login dan ditampilkan halaman login. Customer harus menginput username dan password. Selanjutnya, jika customer sudah melakukan login, itu bisa langsung isi data transaksi, pilih metode pembayaran. Nah, setelah memilih metode pembayaran, sistem otomatis akan memproses sebuah transaksinya tersebut. Lalu akan menampilkan transaksinya dan diteruskan ke customer. Customer bisa langsung melihat transaksi dan customer bisa melacak sebuah pesanan. Lalu berikutnya dari sisi sales juga bisa membuka website dan sistem akan otomatis menampilkan halaman depan atau homepage. Selanjutnya akan dilakukan login terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dari sistem diverifikasi login. Jika sales sudah login, maka akan akan melihat pesanan dari customer. Jika belum, maka akan menampilkan alert login, lalu menampilkan halaman login, input username dan password. Nah, jika sales sudah melakukan login, maka sales bisa melihat pesanan dari customer, lalu sales juga bisa melihat stok barang dan menjawab pertanyaan. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut pada UML sequence diagram. Jadi sequence diagram ini didasari dari activity diagram dan juga use case diagram. Itu untuk melihat interaksi antar objek. Yang pertama yaitu sequence diagram register customer. Jadi di sini customer untuk pertama kali dia harus menginput username dan passwordnya untuk didaftarkan ke sistem. Setelah itu, sistem menyimpan data tersebut di database. Jika data tersebut sudah tersimpan, maka akan dialihkan ke halaman login dan menampilkan pesan akun sudah terdaftar. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram login customer. Nah, setelah customer tadi sudah memiliki sebuah akun, maka dia bisa langsung login dengan cara menginput datanya, kemudian mengirimnya ke sistem. Setelah itu sistem memverifikasi data tersebut. Jika data tersebut tidak ada, maka akan menampilkan akun tersebut tidak terdaftar. Jika akunnya ada, maka akan beralih ke halaman utama dan ditampilkan kembali kepada customer. Kemudian yang selanjutnya sequence diagram untuk melihat stok barang. Di sini customer bisa langsung memilih katalog produk yang ingin dilihat di halaman produk. Kemudian halaman produk ini akan menampilkan deskripsi dan jumlah stok produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya sequence diagram untuk menanyakan produk dan menjawab pertanyaan antara customer dan sales. Jadi pertama kali si customer akan menginput pesan yang ingin diberikan ke
sales, yaitu dengan cara menginputnya ke halaman pesan atau chat, kemudian akan dikirimkan ke sistem, dan sistem akan meneruskan pesan tersebut ke sales. Setelah pesan itu diterima oleh sales, maka sales dapat menjawab pertanyaan customer tersebut. Setelah itu, sales akan meneruskan pesan tersebut ke sistem, kemudian sistem akan meneruskan pesan ke customer, dan pesan tersebut akan ditampilkan di halaman pesan customer. Kemudian yang berikutnya, yaitu sequence diagram untuk transaksi customer. Customer pertama kali mengklik halaman produk, kemudian memilih produk yang ingin di check out, kemudian sistem akan memverifikasi login terlebih dahulu apakah akun tersebut sudah terdaftar. Jika akun tersebut belum terdaftar, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian halaman login akan menampilkan pesan ke customer bahwa Anda belum login. Jika akunnya sudah login atau terdaftar, maka akan langsung beralih ke halaman transaksi. Di halaman transaksi ini akan menampilkan sebuah form pengisian data, di mana customer dapat mengisi data transaksi tersebut untuk melengkapi data transaksi dan juga memilih metode pembayarannya. Jika sudah selesai, maka bisa diklik selesai dan halaman transaksi akan menampilkan pesan transaksi telah berhasil. Kemudian yang berikutnya yaitu sequence diagram untuk tracking produk. Yang pertama, customer dapat mengklik pada halaman order, kemudian halaman order menampilkan halaman order, kemudian kita bisa klik on shipping, kemudian halaman order menampilkan daftar pesanan kita, kemudian customer bisa memilih pesanan yang ingin dilacak. Jika sudah dipilih, maka akan beralih dari halaman order ke halaman tracking dan ditampilkan ke customer kembali. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk melihat sequence diagram minyak pre-order. Yang pertama, customer bisa mengklik pada bagian halaman utama, kemudian halaman akan menampilkan halaman order, kemudian kita bisa memilih bilah pre-order, kemudian halaman menampilkan daftar pre-order, kemudian customer memilih bilah pre-order, maka akan dialihkan dari halaman order ke halaman pre-order dan akan ditampilkan kembali ke customer. Kemudian yang berikutnya yaitu sequence diagram untuk melihat transaksi, di mana customer dapat mengklik halaman order, kemudian halaman order akan menampilkan halaman order yang berisi bilah on shipping, pre-order, dan transaksi produk. Kemudian customer bisa mengklik bilah on shipping, maka akan dialihkan ke halaman on shipping, kemudian akan ditampilkan ke customer. Kemudian yang berikutnya yaitu sequence diagram untuk logout. Yang pertama, customer dapat mengklik pada halaman utama, halaman profil akan ditampilkan, kemudian customer bisa memilih bilah logout, maka akan ada request ke sistem untuk logout, kemudian dari sistem ini akan beralih ke halaman login dan akan ditampilkan ke customer. Ya, kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Bima untuk kelas diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari project ini. Kelas diagram dari project ini dimulai dengan general class user atau kelas induk untuk semua aktor yang memiliki akun, di mana kelas user tersebut memiliki 3 turunan, kelas bernama kelas customer, kelas sales, dan kelas inventory management, di mana ketiga kelas tersebut otomatis mewarisi atribut dan metode dari kelas user, yaitu berupa atribut ID user,
password, email, dan metode login dan logout. Nah, berikutnya customer memiliki atribut tambahan berupa nama customer, alamat, dan nomor telepon. Berikutnya juga memiliki metode tambahan berupa register account, melakukan transaksi, menanyakan stok barang, melacak pesanan, melihat transaksi, melihat pre-order. Kemudian kelas sales memiliki atribut tambahan berupa nama sales dan jabatan. Kelas sales juga memiliki metode tambahan, yaitu menjawab pertanyaan, melihat stok barang, melihat transaksi, dan melihat pre-order. Berikutnya kelas inventory management memiliki atribut tambahan juga berupa nama pegawai dan nomor karyawan, memiliki metode tambahan juga, yaitu melakukan stock of name, menambah barang, melihat stok barang, dan melihat pre-order. Kemudian ada dua kelas yang berasosiasi dengan kelas customer, yaitu kelas pre-order dan kelas transaksi. Kelas pre-order memiliki atribut, yaitu ID pre-order, tanggal pesan, estimasi selesai, dan status. Dia hanya memiliki satu metode, yaitu buat pre-order. Kemudian untuk kelas transaksi memiliki atribut berupa ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, metode pembayaran, dan status. Memiliki metode, lakukan pembayaran, dan cek status. Kelas transaksi memiliki komposisi, yaitu detail transaksi, di mana kelas transaksi harus memiliki detail transaksi. Kelas detail transaksi memiliki atribut, yaitu jumlah dan subtotal. Kelas detail transaksi berasosiasi dengan kelas produk. Kelas produk memiliki atribut berupa ID produk, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Memiliki metode lihat stok dan update stok. Kelas produk juga berasosiasi dengan sales dan inventory management sebagai kelas yang melakukan penambahan pada stok produk. Kelas produk juga berasosiasi dengan kelas pabrik sebagai aktor eksternal untuk sebagai dia pemasok produk. Kemudian di bawah kelas transaksi ada kelas metode pembayaran, yaitu kelas abstrak untuk jenis pembayaran, di mana dia memiliki atribut nama bank dan tipe pembayaran. Kemudian kelas metode pembayaran memiliki dua turunan, yaitu kelas debit dan kelas kredit, di mana di kelas debit memiliki atribut nomor rekening dan kelas kredit memiliki atribut nomor kartu kredit dan masa berlaku. Sekian penjelasan kelas diagram dari saya. Berikutnya dilanjutkan oleh Mas Rian. Ya, berikutnya mengenai perancangan sistem dan desain antarmuka UI UX, Mas Miftahur Rahman. Iya, jadi saya di sini akan share screen terkait UI-nya ya. Langsung aja ya. Ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Yang pertama-tama di sini dari sisi customer yang belum login ya, di mana berikutnya akan lanjut diarahkan ke halaman homepage-nya atau halaman depannya ya. Nah, jika customer ini ingin melakukan pencarian sebuah barang, maka bisa langsung mengklik barangnya dan cari barangnya. Lalu berikutnya customer bisa melakukan pembelian ya, klik tombol beli. Nah, maka customer akan diarahkan ke login terlebih dahulu. Nah, otomatis kita akan melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke halaman login, kita isi email dan password. Selanjutnya kita klik login. Nah, di sini customer sudah melakukan login account. Nah, berikutnya customer ingin membeli sebuah sofa. Di sini kita klik beli.
kita klik tombol beli lagi, maka akan diarahkan ke halaman checkout. Nah, jika customer tidak sengaja checkout, maka tidak akan bisa, karena harus memilih metode pembayaran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah diarahkan ke metode pembayaran, di sini terpecah menjadi dua. Ada transfer bank dan juga kartu kredit atau debit. Di sini saya memilih transfer bank terlebih dahulu. Selanjutnya kita konfirmasi. Nah, berikutnya akan terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Ya, di sini ada opsi transfer bank ke Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri. Nah, saya akan pencet ke Bank BCA. Selanjutnya kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya customer sudah memilih metode pembayarannya. Berikutnya tinggal langsung klik checkout. Nah, setelah klik checkout, maka akan ditampilkan berhasil checkout. Nah, customer itu bisa melihat pesanan, bisa juga tidak. Di sini saya akan melihat pesanannya. Nah, jika customer itu ingin melihat sebuah pesanan, maka akan diarahkan ke My Order. Dan di mana di sini terlihat bahwasannya ordernya sudah sesuai berdasarkan barang yang dibeli. Berikutnya, gimana jika seorang customer ingin melakukan pinjaman ya atau kredit ya. Di sini saya klik tombol beli lagi tapi dengan metode pembayaran yang berbeda. Kita klik metode pembayaran, kita isi dengan kartu kredit atau debit. Kita konfirmasi. Kita klik metode pembayarannya ya. Di sini sudah berubah bahwasannya metode pembayaran kartu kredit atau debit. Selanjutnya kita klik checkout. Kita bisa lihat pesanannya. Ya. Nah, berikutnya masih di sisi customer. Gimana jika customer ingin melakukan pre-order? Kita bisa klik tombol pre-order. Kita klik lagi tombol pre-ordernya, lalu kita pilih opsi metode pembayaran. Kita pilih metode pembayarannya transfer bank. Kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, selanjutnya kita pilih opsi Bank BCA. Di sini saya pilih Bank BCA. Kita konfirmasi. Di sini sudah terubah bahwasannya metode pembayaran transfer bank BCA. Selanjutnya kita check out, akan menampilkan alert berhasil check out. Nah, di sini saya klik lihat pesanan, maka ordernya sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita lihat message. Jika seorang customer ingin melakukan pertanyaan ke seorang sales, maka bisa langsung ke message terlebih dahulu. Gitu. Dan dimana jika ingin melakukan message ataupun order, itu harus login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin melakukan lihat pre-order lagi, sini sudah terlihat. Ya. Di sini ada profile ya. Nah, di mana sini customer bisa melakukan logout. Anggaplah kita ingin logout ya. Kita klik, maka otomatis akan diarahkan ke halaman depan lagi dengan status request atau belum login ya. Seperti itu. Itu dari sisi customer. Selanjutnya kalau dari sisi sales. Nah, di sini sales harus login terlebih dahulu. Gitu ya. Harus login terlebih dahulu. Selanjutnya sales akan lakukan input email dan password. Kita klik login. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya sales ini bernama Abima. Nah, selanjutnya sales bisa melihat daftar sofa yang tersedia. Gitu ya. Di sini kita bisa klik detail, kita bisa melihat stoknya di sini. Ada berapa banyak stok dari sofa tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa melihat orderan dari sisi customer ya. Jadi si sales bisa melihat pesanan dari customernya. Pesanan di sini statusnya ada pre-order dan juga on deliver. Nah, berikutnya fitur message.
Nah, ini dari sisi sales. Sales bisa menjawab sebuah pertanyaan dari customer-nya. Seperti itu. Selanjutnya bisa lihat fitur profile, sales juga bisa melakukan logout. Seperti itu, maka otomatis akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, itulah beberapa UI dari sisi customer dan juga sales. Oke, kita kembali ke ini kesimpulan. Maka kesimpulannya yaitu perancangan sistem platform digital ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan antara konsumen modern dan juga pelaku usaha yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Perancangan ini telah berhasil merumuskan batasan, tujuan, dan desain arsitektur awal yang kuat seperti use case dan juga konsep UI. Maka langkah selanjutnya bisa dilanjutkan ke tahap implementasi atau coding dan juga ujian ekstensif untuk memvalidasi keamanan, stabilitas, dan pengalaman pengguna. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kali ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.